Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kali ini kita akan membicarakan mengenai induksi matematika, materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA. Induksi matematika itu merupakan salah satu metode pembuktian di dalam matematika ya. Nah, setiap pernyataan atau rumus dalam matematika itu harus teruji, bro. Harus terbukti benar. Dan pernyataan itu bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan atau semesta pembicaraan. Enggak boleh kebenarannya itu hanya untuk sebagian aja. Harus untuk keseluruhan. Kalau ada satu saja dari anggota ya yang ternyata pernyataan atau rumus itu tidak memenuhi, maka kebenaran pernyataan itu sudah dianggap gugur ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan suatu pernyataan itu salah, cukup diambil satu sampel aja, bro. Ya, cukup ditemukan satu contoh yang menyatakan bahwa rumus itu tidak berlaku. Oke, saya kasih contohnya deh. Misalnya seperti ini. Ini contoh yang salah ya. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai N itu adalah sepertiga N kali N plus 2. Cara membuktikannya gimana? Kita cari, misalnya ini kita sebut PN aja ya. Misal, supaya mudah kita sebut PN. PN itu pernyataan, ini titik 2 ya. 1 plus 2 plus seterusnya plus N sama dengan sepertiga N plus berapa? Plus 2, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat P1 bagaimana? P1 berarti N-nya 1. N1 artinya ini berhenti sampai 1 doang, bro. Berarti 1, ruas kiri, ruas kanannya sepertiga dikali 1, 1 tambah 2, 3. Ini benar atau salah? Oh, ternyata ini benar ya. Nah, coba kita lanjutkan. P2 berarti N-nya 2. Berarti sampai 2 dia berhenti. 1 tambah 2. Nah, ruas kiri 3, ruas kanan bagaimana? Sepertiga kali 2, 2 tambah 2, 4. Ini 3, yang kanan 8/3. Itu sama enggak? Nah, kan beda. Artinya, rumus ini ternyata untuk N-nya 2 dia enggak berlaku. Nah, karena kita sudah menemukan satu saja sampel yang menyatakan rumus itu enggak berlaku, itu udah gugur rumus itu ya. Kebenarannya udah gugur. Kita enggak usah ngelanjutin lagi. Karena sudah berhasil ditemukan ya. Nah, jadi kesimpulannya, PN 1 plus 2 plus seterusnya plus N itu sepertiga N kali N plus 2 itu tidak benar ya, atau tidak valid rumusnya. Jadi, untuk membuktikan suatu pernyataan atau suatu rumus itu salah, cukup diambil satu sampel aja ya, yang menyatakan bahwa rumus itu nggak berlaku, itu udah cukup ya. Tetapi kalau kita ingin membuktikan suatu pernyataan itu benar, itu harus dibuktikan keseluruhannya, bro. Misalnya kayak gini, apakah suatu pernyataan atau rumus PN itu benar? Yang harus kita tunjukkan berarti P1 harus benar, P2 harus benar, P3 harus benar, dan seterusnya. Tapi sampai kapan? P100 harus benar. Tapi sampai kapan? Apa sampai 100? Jangan-jangan yang ke 101 salah. Berarti harus terus tunjukkan. Sampai kapan? Apa harus sampai 1000? Kan belum tentu. Jangan-jangan yang ke 1001 belum benar. Jadi harus ditunjukkan keseluruhannya. Tetapi kalau cara menunjukkannya seperti ini, itu tentu sangat tidak efektif ya. Nah ini kita atasi dengan metode-metode pembuktian di dalam matematika. Setidaknya ada 3 metode pembuktian, bro. Ya. Yang pertama namanya metode langsung, yang kedua metode kontradiksi, dan yang ketiga metode induksi matematika. Sesuai namanya, metode langsung itu bukti-bukti diberikan secara langsung, bro. Nah, saya kasih contoh ini ya. Misalnya, buktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya sampai N itu setengah N, N plus 1. Nah, ini rumus yang benar, bro. Nah, kita membuktikan secara langsung. Buktinya.
kita misalkan 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya yang mau dibuktikan itu sampai N. Ini kita sebut S deh. Maka akan dibuktikan, ini saya singkat, akan dibuktikan ya, adib, akan dibuktikan bahwa ternyata S ini nanti sama dengan ini, setengah N, N plus 1. Nah sekarang buktinya, kita kan udah punya ini, 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N itu sama dengan S. Coba nulisnya kita tukar. N ini saya letakkan di sini. Kalau ini tadi dari kiri ke kanan itu naik 1, 2, 3 sampai N. Berarti kalau dari N ini ke kiri ini turun. N berarti bawahnya N-1 ya. Nah otomatis yang sini N-1 ya. Berarti ini turun lagi N-2. Dan seterusnya yang terakhir pasti yang ujung sini bro. Berarti ini 1. Nah ini kan masih sama-sama S ya. Kita kan cuman menukar penulisan aja. Ini awal, yang di sini yang di akhir ya. Apa yang terjadi kalau ini kita jumlah bro? Berarti ini 1 plus N atau N plus 1. 2 ditambah N-1 atau N-1 plus 2. Berarti N plus 1. N-2 plus 3. Berarti N plus 1 lagi. Dan seterusnya N plus 1. S ditambah S ini 2S. Oh ternyata ini sama. Dan perhatikan karena ini 1, 2, 3 sampai N, ini pasti ada N buah bro. Ya. Ada N. Ya. Ada N buah. Buah atau biji? Ya buah ya. Ada N buah. Karena ada N, nah kita kan tahu kalau A ditambah A itu kan 2A. Ada N berarti N kalinya ini dong ya. N dikali N plus 1. Kalau gitu 2S. Nah ketemu kalau S-nya berarti tinggal bagi 2 semua ruas. Bagi 2 ini S, ini bagi 2 berarti muncul setengah ya. Setengah N, N plus 1. Nah terbukti bro ya. Ternyata ini terbukti. Seperti ini metode langsung. Bukti diberikan secara langsung. Tetapi untuk yang metode langsung ini memerlukan kreativitas ya. Kita harus kreatif, harus menemukan ide bagaimana cara membuktikan rumus itu. Sekarang kita yang kedua, metode kontra